Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langit redup pertanda mau hujan-hujan datang membawa keberkahan. Kami grup agen perubahan berkolaborasi dalam menerapkan keterampilan pengambilan keputusan. CGP dapat berbagi, berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang melekat pada diri anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep merdeka dan belajar adalah suatu upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan terutama tekanan psikologis. Bagi guru dengan memiliki kebebasan tersebut lebih fokus untuk memaksimalkan pada pembelajaran guna mencapai tujuan, goal-oriented, pendidikan nasional, namun tetap dalam rambu kaidah kurikulum. Berdasarkan filosofi dan konsep merdeka belajar tersebut, maka saya berusaha menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Supaya tidak monoton sebelum pulang sekolah pasti saya tawarkan kepada murid-murid saya mengenai metode pembelajaran yang mereka inginkan untuk esok hari. Murid-murid saya lebih senang belajar di luar kelas daripada di dalam kelas, maka saya berusaha memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Melalui musyawarah akhirnya kita tentukan 3 hari belajar di dalam kelas dan 3 hari belajar di luar kelas. Saat kami sedang melaksanakan pembelajaran di luar kelas, pada saat itu mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Saya ajak murid-murid untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Setelah mengamati kemudian dicatat tumbuhan apa saja yang mereka lihat, kemudian menentukan cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Murid-murid sangat senang dan berantusias mengikuti setiap arahan dari saya sebagai gurunya. Pada saat yang sama, ada wali murid yang lewat dan berhenti menghampiri saya. Kemudian beliau berkata, "Bu Aning, kelas 6 kok sering bermain di luar kelas? Apa tidak diajar Bu? Bagaimana anak saya bisa pintar kalau setiap hari hanya diajak jalan-jalan dan main-main?" Kemudian saya beri penjelasan kepada wali murid tersebut mengenai konsep merdeka belajar. Di lain hari saat pembelajaran di luar kelas lagi juga terjadi hal yang sama tetapi dengan wali murid yang berbeda. Padahal saya sering mendokumentasikan kegiatan pembelajaran kami dan menguploadnya di WAG kelas. Ternyata beberapa wali murid tersebut tidak memiliki smartphone karena memang keadaan ekonominya yang kurang mampu. Selama ini murid-murid yang tidak tergabung dalam WAG saya sarankan untuk bergabung dengan temannya yang memiliki smartphone agar tidak ketinggalan informasi. Saya menjadi dilema, satu sisi saya berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid secara variatif, di sisi lain terdapat beberapa wali murid yang kurang setuju dengan metode pembelajaran yang saya lakukan. Akhirnya saya menemui kepala sekolah untuk mencari solusi atas permasalahan saya. Kepala sekolah sangat setuju dengan metode pembelajaran yang saya lakukan karena memang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selama ini memang belum ada sosialisasi kepada wali murid mengenai kurikulum merdeka dan konsep merdeka belajar. Sebagai tindak lanjut dari keluh kesah saya tersebut, kemudian diadakan rapat intern bersama Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah untuk membahas permasalahan tersebut. Dari rapat intern tersebut kami sepakat mengundang seluruh wali murid untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka dan konsep merdeka belajar tersebut. Paradigma apa yang digunakan dalam kasus tersebut? Paradigma dilema etika individu lawan masyarakat. Satu sisi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, di sisi lain adanya pertentangan dari wali murid. Nilai yang bertentangan adalah saat kita hendak melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berorientasi kepada murid tetapi tidak didukung oleh wali murid. Mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan berorientasi kepada murid memenuhi kebutuhan belajar murid menciptakan kemerdekaan dalam belajar, protes dari wali murid. Kita melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada murid dan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi di sisi lain terdapat beberapa wali murid yang belum paham atas metode pembelajaran yang kita terapkan. Melaksanakan pembelajaran yang berorientasi kepada murid dan bermakna sesuai dengan konsep merdeka belajar, benar. Wali murid tidak setuju dengan pembelajaran di luar kelas.
Karena seperti main-main saja, salah. Berkunjung ke rumah wali murid untuk melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman mengenai metode pembelajaran yang saya terapkan. Keputusan yang saya ambil adalah tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesepakatan bersama murid, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Tetap melaksanakan keputusan dan memberikan informasi kepada wali murid secara transparan dan melakukan pendekatan dengan beberapa wali murid secara langsung.